Perkenalkan, nama saya Liza Gajian Nurjana dengan NIM 2022-1221-060 dari Manajemen Keuangan. Di sini saya memaparkan tugas akhir dengan mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Jadi, beberapa waktu lalu saya dihadapkan pada keputusan besar. Setelah lulus, saya kerja sambil menabung untuk memulai bisnis 2-3 tahun yang akan datang atau ke masa depan. Kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya ini keputusan hidup banget. Bisa mengubah arah masa depan. Tapi saya sadar, dalam proses ambil keputusan itu kita sering banget kejebak sama bias, alias cara pikir yang berat sebelah. Jadi di sini saya melakukan net assessment. Saya tulis apa sih yang sebenarnya saya butuhkan, stabilitas finansial, pengalaman kerja, atau aktualisasi diri lewat bisnis. Ini bikin saya bisa lebih rasional, bukan cuma ikut kata hati atau tren. Saya ngobrol sama orang-orang terdekat saya. Saya minta pendapat orang tua, teman, sampai maupun dosen. Karena kadang sudut pandang orang luar bisa bikin kita mikir lebih objektif. Yang ketiga, saya bandingkan semua opsi secara logis. Saya bikin tabel, kalau langsung kerja untungnya apa, kalau bangun bisnis sekarang resikonya apa. Ini membantu banget biar bisa gak cuma mikir yang ikut fashion, tapi juga mikir realistis. Nah, yang keempat, saya beri waktu buat pikir ulang. Saya gak langsung ambil keputusan buat hari ini juga. Saya tahan dulu supaya keputusan yang saya ambil tidak membuat emosi atau panik. Yang kelima, saya sadar bahwa gak ada keputusan yang sempurna. Semua punya risiko, tapi yang penting adalah kesiapan strategi kita. Nah, yang kedua, kapan saya butuh negosiasi dan gimana caranya? Nah, setelah saya putuskan mau kerja dulu atau bangun bisnis 2-3 tahun ke depan, muncul satu tantangan lagi, yaitu meyakinkan orang tua. Orang tua saya itu pengennya saya kerja yang pasti-pasti saja, stabil, aman, dan gaji tiap bulan. Sedangkan saya pengen punya bisnis sendiri. Disinilah saya sadar bahwa perlu negosiasi. Gimana caranya? Nah, yang pertama saya ajak ngobrol dari hati ke hati. Saya kasih tahu bahwa ini bukan keputusan emosional. Saya sudah punya rencana kerja dulu sambil belajar bisnis, sambil nabung modal. Dua, saya dengerin kekhawatiran mereka. Saya gak ngeyel, saya akui. Emang dunia bisnis itu resikonya tinggi, tapi saya yakin bahwa gak semua asal-asalan. Yang ketiga yaitu saya kasih solusi tengah. Misalnya tetap kerja sambil mulai bisnis kecil-kecilan. Jadi saya tetap punya penghasilan dan pelan-pelan bangun usaha. Win-win kan? Dan yang keempat, paling penting, saya tunjukkan komitmen dan keseriusan ini lewat rencana aksi yang saya buat, mulai dari menabung, ikut pelatihan, sampai peluncuran bisnis kecil saya. Pengen mereka percaya kalau saya tanggung jawab atas keputusan saya. Dari proses ini, saya belajar bahwa mengambil keputusan itu bukan soal cepat-cepat, tapi soal bagaimana kita memahami diri sendiri, berpikir objektif, dan komunikasi dengan lingkungan sekitar. Dan satu lagi, jangan takut ambil keputusan asal kita siap dengan rencana dan resikonya. Sekian video dari saya, semoga cerita ini bisa inspirasi buat teman-teman yang lagi bingung mengambil keputusan hidup. Sampai ketemu video selanjutnya.